Tuhanku serahkan kembali ke dunia, tak satu pun terlalu kiranya diwangi jalan kebesaran bimbingan semalam lelah. Kasihlah Tuhanmu, umatku berseru, beriringan Kristus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jumpa kembali di dalam program khotbah online yang dilaksanakan oleh GPIB Jemaat Ebenezer Gianyar Bali di dalam mendampingi umat di tengah-tengah pandemi COVID-19 agar umat Tuhan yang tidak dapat hadir untuk mengikuti peribadahan di gereja dapat tetap melakukan ibadah di rumah dalam panduan khotbah online ini. Kekasih-kekasih Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan tidak berkekurangan sesuatu apapun. Hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Sebuah peristiwa iman yang memberikan kepada kita garansi, memberikan jaminan pasti bahwa kita memiliki tempat yang terbaik di dalam sorga bersama Tuhan apabila kita membangun kehidupan di dalam dunia dengan bersandar penuh dan mengandalkan Tuhan, hidup di dalam ajaran dan perintah Tuhan, serta menjadi umat yang takut akan Tuhan. Karena itu, agar kehidupan kita tetap dibangun di dalam iman yang kokoh, yang teguh, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang pada hari ini terambil dari Perjanjian Baru di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, bimbing kami agar kami dapat fokus, terarah pada suara Tuhan melalui firman ini. Bersabdalah dan berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Markus 16 ayat 9 sampai 20 yang menyatakan demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah bacaan firman hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah kita yang tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan." Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian memang selalu menjadi misteri yang sulit untuk diterima oleh akal manusia. Karena Yesus yang mati disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh para rasul, para muridnya, maka mereka memastikan bahwa Yesus memang benar-benar mati di atas salib. Tetapi pada hari yang ketiga, sebagaimana Yesus sendiri telah menyatakan sebelumnya kepada para murid bahwa ia akan hidup, ia akan bangkit, ia akan menang dari kematian. Dan ketika peristiwa yang dikatakan Yesus itu terjadi, justru para murid yang selalu mendengarkan pemberitaan tentang kebangkitan, tentang kemenangan, tentang kuasa Allah, mereka tidak percaya akan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena yang berjumpa dengan Yesus di kubur, maupun yang disampaikan oleh dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka berjalan bersama Yesus yang bangkit, bahkan mereka makan dan minum bersama dengan Yesus. Dan peristiwa itu juga disampaikan kepada para murid Yesus, namun Markus mencatat mereka pun tidak percaya akan berita kebangkitan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kalau seseorang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan? Bagaimana mungkin ketika seseorang tidak memiliki iman kepada Tuhan, maka ia dapat hidup di dalam Tuhan, atau ia mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan baginya? Sepertinya hal ini mustahil apabila keberadaan seseorang tidak didasarkan dalam hidupnya oleh iman, oleh percaya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena manusia pada hakikatnya adalah pribadi yang selalu mengandalkan logika dan juga rasa di dalam hidup, maka hal-hal yang bersifat supranatural, hal-hal yang bersifat mistis, hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh nalar, oleh akal, oleh pikiran manusia, tentu tidak dengan serta-merta dapat mudah untuk diyakini. Karena manusia akan selalu menggunakan akal pikirannya untuk melihat, untuk menjawab segala fenomena yang hadir, yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan. Selain pikiran, manusia juga menggunakan rasa, menggunakan hatinya untuk bisa memberikan sebuah penilaian-penilaian terhadap sesuatu yang juga terjadi dalam hidup. Dalam
menjalankan proses kehidupan manusia di dalam dunia ini, maka manusia kadangkala ada di dalam kekerasan hati, kedegilan hati, ketika ia diperhadapkan dengan hal-hal yang sifatnya imanen. Hal-hal yang terkait dengan supranatural dalam kekuatan Allah yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia harus dijawab dengan iman yang ada. Tetapi kalau iman itu pun tidak dimiliki, maka kita tidak akan pernah bisa memahami rahasia pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi pada para murid. Ketika mereka tidak percaya berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena dan oleh dua orang murid yang memiliki pengalaman berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus, maka para murid dipastikan tidak akan juga mampu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan bagi mereka. Karena itulah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita di ayat yang ke-14, penulis Markus mengatakan akhirnya. Artinya inilah upaya terakhir yang Yesus harus lakukan, yang Tuhan Yesus akan kerjakan untuk memberikan sebuah keyakinan iman kepada murid-murid yang nanti akan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan misi Yesus di dalam dunia. Jika Yesus tidak memastikan bahwa para murid percaya pada peristiwa kebangkitan yang dialami, maka misi atau amanat yang Yesus akan lanjutkan melalui para murid tidak akan pernah terjadi. Karena itu di ayat 14 Yesus datang kepada mereka di dalam persekutuan yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang makan bersama dalam kedukaan, dalam kesedihan. Tiba-tiba Yesus tampil. Tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang muridnya, Yesus mengkritik iman mereka, sebagaimana Yesus mengkritik iman murid-murid yang selalu bersama dengannya, karena mereka tidak percaya pada kuasa Allah. Yesus mengkritik kedegilan, Yesus mengkritik kekerasan hati mereka. Mereka selalu merasa bahwa apa yang terjadi sudah menjadi sesuatu yang tidak mungkin lagi bisa diubah. Ketika Yesus ditangkap, Yesus dihukum, bahkan Yesus digantung dan disalibkan serta mati, maka bagi para murid, maka itu sudah selesai. Tidak akan ada lagi segala kisah tentang Yesus dan pelayanannya setelah Yesus mati. Tetapi mereka keliru. Karena Yesus bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan karena ia hidup, maka ia mau supaya para murid meyakini dengan pasti bahwa ia bukanlah Allah seperti yang di dalam pikiran mereka. Ia bukan Tuhan yang hanya punya kekuatan untuk menyembuhkan orang, untuk membangkitkan orang, tetapi kemudian ketika ia mati, ia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Yesus mau menegaskan bahwa ia Allah yang empunya kuasa di atas segala kuasa. Yesus mau menyatakan dan meyakinkan para murid bahwa ketika ia menjanjikan sesuatu, maka ia akan menggenapinya dengan pasti. Karena ia setia, karena ia bukan Allah yang hanya mampu berkata-kata, tetapi tidak mampu mewujudkan apa yang dikatakan. Karena itu adalah bagian dari kita manusia, tapi bukan bagian dari Allah. Allah adalah sosok yang konsisten. Apa yang difirmankan,
itu yang dikerjakannya. Oleh sebab itu, ketika murid-murid ini diberikan kepastian, diberikan keyakinan, diberikan garansi bahwa ia benar-benar hidup, lalu timbullah iman dalam diri mereka. Yakinlah mereka bahwa benar yang dikatakan Maria Magdalena dan juga oleh dua rekan mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Maka pada saat itulah kesukacitaan, kegembiraan itu tercipta. Pada saat Yesus telah mentransformasi hati dan pikiran para murid yang tidak percaya menjadi percaya, maka langkah selanjutnya yang Yesus lakukan adalah memberikan perintah, memberikan amanat bagi para murid untuk pergi ke seluruh pelosok dunia, untuk memberitakan Injil kepada semua orang, kepada semua makhluk. Dan di ayat yang ke-16, Yesus katakan, siapa yang percaya dan dibaptis, mereka selamat. Tapi siapa yang tidak percaya, maka akan dihukum. Ayat 16 juga mau menyentil para murid yang sebelumnya tidak percaya. Sebab ketika mereka tidak merubah hati pikiran mereka pada saat sudah berjumpa dengan Yesus, maka pastilah mereka dihukum. Karena mereka tidak percaya. Tapi karena mereka percaya, maka tugas amanat ini diberikan kepada para murid untuk melanjutkan misi Yesus di dalam dunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin para murid tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengalaman seperti yang diharapkan oleh Yesus untuk melanjutkan pemberitaan Injil ke seluruh dunia kepada semua orang supaya mereka percaya kepada Yesus. Tetapi sekali lagi Alkitab mau mengatakan bahwa ketika Tuhan bekerja, maka Tuhan memperlengkapi orang-orang yang mau bekerja dengannya. Para murid diberikan sebuah tanda bahwa mereka akan diberikan kuasa Roh Allah. Roh Kudus Tuhan akan menjadi kekuatan mereka. Dan kalau mereka melayani, memberitakan Injil dengan kuasa Allah, dengan kuasa Roh, maka tanda-tanda yang disampaikan di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 itu akan menjadi sebuah fakta dan sebuah kenyataan. Yang Yesus mau bilang adalah bahwa bukan berarti orang Kristen atau orang percaya itu sanggup minum racun dan tidak mati. Bukan berarti Yesus mau katakan bahwa ketika ada ular, lalu kita bermain-main dengan ular, dan ketika ular itu menggigit, mematok kita, lalu kita tetap sehat dan kuat. Kita kebal dari racun ular. Bukan itu. Tetapi tanda-tanda yang diberitakan atau disampaikan Yesus di ayat 17 dan 18 kepada para murid, mau mengatakan kepada mereka bahwa mereka jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar. Karena apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 dan 18 sebenarnya memberikan sebuah isyarat kepada para murid bahwa hal-hal serumit itu pun Tuhan sudah memberikan kuasa kepada mereka untuk melewatinya. Apalagi hal-hal yang tidak terlalu berat, hal-hal yang bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan dengan serius. Yang harus dipahami oleh para murid adalah mereka patuh, taat, setia, dan melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Saudara-saudaraku, tugas yang sama juga menjadi bagian dalam kehidupan gereja saat ini. Kita juga diberi tugas yang sama oleh Yesus, seperti para murid, untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk membaptis orang
supaya mereka dimeteraikan untuk mengajarkan kebenaran dan untuk mempraktekkan hidup yang takut akan Tuhan, baik bersama dengan sesama maupun dalam relasi dengan Tuhan Allah. Sesudah Yesus menyampaikan semua tanda-tanda yang membuat para murid memiliki keyakinan yang semakin kuat untuk melanjutkan tugas itu, maka di ayat yang ke-19 dijelaskan oleh Markus, Yesus pun meninggalkan murid-muridnya dan ia terangkat ke sorga. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Saudara-saudara, yang pertama supaya kita mengerti dan kita juga percaya bahwa sorga itu ada. Sorga itu bukan hanya sebuah kata-kata yang kita temukan dalam kitab suci agama-agama. Sorga itu bukan sesuatu yang didambakan, diimpikan, tetapi belum tentu tempat itu ada. Sorga itu adalah tempat di mana Tuhan akan mengumpulkan semua orang percaya hidup dalam kekekalan bersamanya. Karena itu ketika Yesus naik ke sorga, maka Yesus mau bilang buat saudara dan saya bahwa sorga itu ada. Yang kedua, ketika ia naik ke sorga, ia katakan bahwa ia akan menyiapkan tempat terbaik bagi saudara dan saya yang dalam hidup senantiasa mengandalkan Tuhan secara totalitas. Jadi Tuhan pergi untuk menyiapkan, menyediakan tempat bagi kita untuk hidup bersamanya dalam kekekalan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, tanpa diatur dan disengaja pada tahun ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bertepatan dengan saudara-saudara Muslim, saudara-saudara umat Islam yang juga hari ini merayakan Idul Fitri, merayakan hari kemenangan setelah mereka berpuasa 1 bulan lamanya. Maka diyakini dalam iman Islam bahwa orang yang berpuasa ia kembali seperti lahir baru, ia kembali seperti disucikan, dikuduskan, seperti kain yang putih kembali. Dan ketika mereka melakukan puasa 1 bulan lamanya, kemudian mereka tiba pada hari Idul Fitri ini, maka dalam kepolosan, dalam kesucian diri mereka, maka mereka bersyukur dengan saling memaafkan satu terhadap yang lain. Diyakini oleh umat Islam bahwa dengan silaturahmi atau dengan saling memaafkan satu dengan yang lain, maka puasa mereka yang telah dilakukan selama 1 bulan itu, ia menjadi sesuatu yang menjadi berkah bagi hidup mereka. Nah, konsep yang dilakukan dan diyakini oleh umat Islam dengan puasa dan Idul Fitri pada hari ini juga menjadi sangat paralel dengan apa yang kita imani dalam kekristenan. Bahwa ketika Yesus bangkit, maka Yesus mentahirkan kita. Yesus menguduskan kita. Yesus membuat kita seperti bayi, seperti kain putih yang tak bercela. Dan di dalam kehidupan, di tengah keselamatan Kristus itulah, maka yang Yesus mau kita kerjakan dan lakukan adalah kita juga hidup di dalam kehendak Allah dan firman-Nya. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam seluruh karya-karya Allah yang besar bagi hidup kita. Dan juga dalam relasi dengan sesama. Ketika kehidupan yang dibangun di dalam dunia ini dengan mengenakan pakaian yang baru, pakaian keselamatan karena percaya kepada Kristus dan kuasanya itu, maka saya dan saudara dimampukan untuk melakukan
semua tanggung jawab dan perintah Allah di dalam hidup kita. Kalau kita belum diselamatkan, kita belum ditahirkan, kita tidak akan pernah mampu melakukan yang Tuhan mau. Tapi karena kita adalah orang-orang yang telah masuk di dalam karya keselamatan Allah yang besar itu, maka kita diberi kuasa, diberikan roh Allah untuk melakukan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Karena itu kekasih Tuhan, marilah sebagai gereja terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Marilah sebagai gereja terus menuruti apa yang Tuhan kehendaki supaya kita kerjakan dan kita lakukan sebagai umatnya. Jangan pernah berpikir tentang hal lain. Jangan berpikir tentang sorga. Tetapi pikirkanlah hal-hal yang kita lakukan dan kita jalani dalam hidup ini. Supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan dan katakan, yang keluar dari seluruh perilaku hidup kita, dia menjadi sesuatu yang dapat membawa berkah, membawa berkat, membawa dampak positif bagi sesama di dalam kehidupan ini. Sorga sudah disiapkan oleh Allah, oleh Kristus bagi kita, asalkan kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama dalam hidup. Percayalah, percayalah, Tuhan memberkati hidup kita.